Bismillahirrahmanirrahim. Begitu banyaknya komunitas-komunitas kebaikan yang ada di Indonesia, Bandung pada khususnya. Kita lihat pergerakan teman-teman di komunitas, ada yang gerakan anti pacaran, gerakan pejuang syariat, terus juga ada gerakan yang lebih mengutamakan untuk berukhuwah, dan ada juga gerakan yang anti riba. Dan masih banyak sekali kegiatan-kegiatan atau juga komunitas-komunitas yang bergerak di bidang kebaikan. Dan luar biasanya sekali, dari sekian banyak aktivitas dari komunitas ini, rata-rata mereka mempunyai atau melakukan hal yang sangat luar biasa, yaitu dengan memberikan kajian, berburu kajian. Ya, karena apa? Mungkin disinilah ada proses belajar menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau kita pikir-pikir, Sobat Maca, terus belajar, mengkaji ilmu, mengkaji Al-Quran, tapi kadang-kadang kita lupa untuk mengkaji rasa. Maksudnya apa di sini? Ya, kita kadang-kadang lebih mencari ilmu tanpa lebih mendalami rasa yang ada, dan itu juga harus dikaji lagi. Untuk edisi kali ini, Mas Carum bersama saya Ramarian. Jangan kemana-mana. Baiklah, kalau kita bicara tentang mengkaji rasa, coba lihat orang-orang di sekitar Anda, keluarga, saudara, atau apapun bentuknya. Tidak harus saudara ataupun keluarga. Banyak sekali mereka kadang-kadang masih di bawah rata-rata kesejahteraan, kesehatan, pendidikan. Begitupun juga dengan nilai rasa untuk berkurban. Tanya diri Anda sendiri. Baiklah, nah, untuk mengkaji rasa, hari ini kita akan ngobrol seru dengan seorang yang sangat luar biasa, keren, inspiratif, influencer, dan beliau juga termasuk sosok yang berada di lingkungan orang-orang yang selalu memberikan aspek-aspek baik. Ya, beliau adalah ketua Rehab Hati. Penasaran apa kira-kira Rehab Hati? Dan beliau juga termasuk orang yang giat mendakwakan kebaikan untuk Anda. Dan beliau adalah Ustadz Muhammad Iqta Batra. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat, Salam Ustadz? corona dulu. Salam corona. Sekarang kan nggak bisa jabat gitu ya. Nggak bisa. Salam corona. Jadi salam kita ulang lagi. Amin kayak gitu. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Anda? Salamnya apa? Kan kalau media macam-macam kan, ada yang kayak gini doang. Ya, gitu ada ya. namaste, ada ya. Ya, Kalau kita gitu ya. Oke. Tetap ada semangatnya ya. Ada semangat. Luar Ada biasa. semangat yang mengapa gitu ya. Luar biasa. Nah, corona kata orang susah untuk menuntut ilmu. Kalau kita bicara sekarang, menuntut ilmu tidak harus bertemu, ya kan? Dan alhamdulillah di studio Macarum kali ini Ustadz Iqna sudah akan memberi sedikit bocoran tentang kekuatan-kekuatan atau nikmatnya berbagi. Sebelum kita ngobrol banyak tentang nikmatnya berbagi, Ustadz, apa kabarnya hari ini? Sehat alhamdulillah. Sehat terus ya? Sehat alhamdulillah, Allah kasih kenikmatan. Masya Allah. Kesehatan walafiat. Masya Allah. Sehat walafiat insyaallah. Alhamdulillah. Kabarnya saya dengar-dengarnya termasuk lagi ikut hitnya main sepeda ya sekarang ya? Sepeda, alhamdulillah 3 bulan yang lalu Ana beli sepeda, Sally, sepeda lipat. Oke. Ya, kemudian kita pakai. Hampir saya terjebak Sally ya. Sepeda lipat ya orang. Aku juga baru tahu dari teman-teman Sally apa Sally? Oh, sepeda lipat. Mantap ya jebakannya ya. Jebakannya gitu. Udah gitu lumayan lah. Mulai jalan 1 bulan selesai, tidak ada sepedaan lagi. Sekarang ada di rumah alhamdulillah. Sepedanya dan orangnya juga. Dan ya, sepeda dan orangnya akhirnya rebahan lagi gitu ya, gabut lagi gitu ya. Mungkin semangat di awal, insya Allah mudah-mudahan nanti ada Kang Rama yang bisa menemani insya Allah. Kalau jalan datar insya Allah, tapi kalau tanjakan saya mundur dulu terakhir. Jadi alhamdulillah ya. Jadi ikut hitnya sepeda, ikut kemarin ya. Ikut, alhamdulillah. Rebahan ikut rebahan. Rebahan ikut juga. Tapi
Sejauh orang, nah yang ada kan satu lagi sepeda, Ya. rebahan, WFH kan. Nah, WFH ya. Nah kalau saya ternyata nggak ikut WFH. Tetap produktif ya? Tetap produktif gitu, artinya harus kerja di tempat itu, di yang tadi disebutkan Rehabat itu. Tetap aktivitas ya, tetap keluar rumah berarti ya? Tetap keluar rumah. Dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Nah, kalau kita bicara tentang aktivitas yang masih tetap jalan gitu, kita pengen tanya dulu nih tentang sosok seorang Ustadz Iqnah Batra. Namanya rada aneh sebenarnya. Bener nggak? Bukan nama orang Sunda ya, Kang ya teman-teman ya. Aneh gitu loh. Jujur nama orang Afghanistan. Saya mau ngomong itu. Ada di salib aja. Baik. Dan asal seorang Ustadz Iqnah sebenarnya dari mana? Ada Afghanistan ya? Pesisir. Afghanistan ya. Mungkin alhamdulillah aku keturunan Nabi Adam alaihissalam mungkin. Bukan teori Darwin ya, tapi sepakat kan? Sepakat. Kita semua anak cucu Adam atau Bani Adam. Oke, saya lahir di perbatasan antara Jawa Tengah Jawa Barat. Ada namanya di situ Dayaluhur, tapi kabupatennya Cilacap. Oke, kemudian besar di Ciwidey sampai SMP. Kemudian juga mulai SMA di Bandung sampai sekarang, dan alhamdulillah aktivitas sekarang juga di Bandung dan juga sebagian di Cibubur. Cibubur ya. Karena kantor di sana ya. Kantor di sana, betul. Tapi penasaran nih, Tat. Saya sempat mendengar katanya Ustadz ini ya, Ustadz Iqnah yang sudah dideportasi dari Cilacap ya. Sekarang udah banyak di Bandung maksudnya ya. Ngakuin kan? Iya, Sunda sih bahasanya sih, nggak ngapa-ngapak atau apa juga. Belum kenal gitu. Belum ya. Nah, Tat, sosok Ustadz Iqnah sebelum ke Rehab Hati kita. SMP katanya sempat di pondok ya? Sempat dulu setahun SMP mondok, tapi SMP-nya umum. Tapi pulangnya ke pondok, jadi ngaji sampai malam kan gitu, sampai subuh, pulang sekolah ngaji lagi, itu kurang lebih 1 tahun. Alhamdulillah sih udah belajar macam-macam kitab kayak Safinah, Jurumiyah, Nahwu Shorof yang kayak gitu lah. Tijan gitu ya. Mungkin teman-teman yang sobat maca yang pernah mengalami pesantren di Aswaj atau Nahdien tuh akan sangat kenal kitab-kitab itu. Iya betul. Tuh teman-teman ya, beliau udah baca kitab-kitab seperti itu. Antum lagi masih baca apa? Masih WA aja kan? Masih timeline IG gitu kan? Kepo-kepo, postingan baturnya. Terus kemana? Itu bukan Ustaz, teman saya kan? Ya. Jadi sobat baca, memang benar dulu tuh ada giroh, semangat untuk belajar itu. Walaupun 1 tahun, ternyata akhirnya karena saya dulu tuh ceritanya gini Kang Rama. Jadi saya tuh sekolahnya di SMP 1 Ciwidey gitu ya. Ceritanya kalau dulu tuh ada kebiasaan dari Ciwidey itu, kalau dia pinter pasti ke Bandung. Oh, jadi kayak ada reward ya? Bukan. Penghargaannya maksudnya ada kebanggaan tersendiri. Ada pride sendiri gitu. Jadi kalau udah aku tuh pinter, sering panggil ke depan diumumin gitu. Udah gitu pasti kalau nggak di Bandung ya kita ketinggalan aja gitu. Bukan gesto. Maafkan saya teman-teman. Maksudnya ya ngapain pinter-pinter tapi nggak keluar gitu ya kan gitu ya. Betul. Nah akhirnya karena harus ngelanjutin pesantrennya selesai kelas 3 pada saat itu, jadi akhirnya saya melanjutkan SMA di SMA 11 di Bandung. 11 di Bandung. Kembali ke kota maksudnya ya? Kembali ke turun gunung lagi. Turun gunung lagi. Dalam artian untuk siap juga mengaplikasikan ilmu sudah didapat dari gunung kan? Nah itu. Niatnya ya. Niatnya. Tapi apa yang terjadi sebenarnya sahabat Masya? Ngopi dulu Tat. Ngopi dulu, oke. Makin seru nih. Karena awal segala sesuatu seorang Ustadz Iqnah itu adalah setelah masuk SMA. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat baca, ini V60 dari Our Coffee atau Maca Coffee? Our Coffee. Yang ada di Maca Coffee. Yang ada di Maca. Markasnya. Oke. Ini V60 ini emang nikmat banget. Pokoknya ini tiada hari tanpa kopi dan dimulai dengan V60. Untuk penggemar kopi ya. Penggemar kopi. Ustaz udah minum kopi, produk dari Our Coffee. Saya kayaknya kurang yang manis-manis juga nih, teman-teman. Tapi saya ini bisa datang sendiri tetap dari Our Coffee. Our Coffee juga itu. Our Coffee tetap. Kayak ada coklat-coklatnya ya? Iya, saya selalu berulang kali mengatakan bahwa kenapa saya selalu memilih coklat dari Our Coffee.
Karena mungkin kita tahu bersama bahwa efek dari Our Coffee itu memberi kedamaian. Kedamaian. Iya, betul kan? Sakinah bukan? Ketenangannya saya gunakan sekarang. Bisa aja. Dari biasa setelah ada sakinah di sini akan mawaddah dan warahmah. Ya karena bismillah diawalinya. Bismillah, kan. Karena Allah kan. Karena menikah setengah dari menyempurnakan keimanan. Dengan coklat apa hubungannya tadi? Dengan coklat berarti coklat itu adalah sebuah zat yang insya Allah di dalamnya ada efek yang menenangkan itu. Kalau secara jasadnya. Tapi ketenangannya hakiki kan datangnya dari Allah. Kan? Masya Allah, barakallahu fiik, Masya Allah. Coba. Saya akan mencari ketenangan hakiki dengan selalu mengucapkan nama Allah. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga. Bismillah. Masya Allah. Nikmat. Oke. Nah, alhamdulillah. Luar biasa. Tak kenal maka tak sayang maka kita kenalan. Jadi sekali lagi saya ngajak Sobat Maca, ayo silakan merapat untuk menikmati Our Cafe. Itu ada di 3 titik sekarang, kan? Ada 3 titik di Bandung. Buat di Bandung banyak banget ya. Padahal baru setahun atau 2 tahun. Iya, ini semuanya sebenarnya produk keumatan. Ini punya teman-teman semua yang bergerak. Ini alhamdulillah mengkreatifkan mereka, mengentrepreneur-kan mereka, memberdayakan umat tepatnya. Yang ada di Jati Handap, daerah Bandung Timur. Terus dia ada di Sadang Serang, Putra. Iya, dan yang pengen rada ke kota dikit itu ada di Cikawodal nomor 7. Oh, memang ini kota ya. Bandung Tengah gitu ya. Salah gua. Berarti saya ngomong dengan kudu lebih detail ya. Jebakannya Oke, teman-teman yang ada di kota ini. Siap. Barakallahu. Ada teman kita yang datang juga ya? Dibuka aja pintu nggak apa-apa. Alhamdulillah, tetap luar biasa di edisi kita kali ini ada teman-teman dari Bikos Project juga, Masya Allah luar biasa. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng juga. Siap. Kita kembali ke masalah, kita kembali ke seorang Ustadz Igna Batra. SMP sudah mengalami dalam proses ingin menjadi umat yang taat. Insya Allah. Kan tidak semua orang di SMP ya, sekolah SMP itu pengen ke pondok, jujur aja. Bismillah. Ya kan? Nah, sekarang seorang Ustadz Igna sudah masuk SMP. Pas sekolah ada perat pengen ke kota lagi. Benar kan? Tapi kan emang pengen ke kota, ke Bandung lah. Dari CWD emang belum kota. Ya kan? Sepakat kalau itu ya. Ke kota. Tapi yang niatnya tadi ingin mengaplikasikan ilmu dari pondok, dari pesantren, malah kejadian berbeda. Sebenarnya gini, dulu kan gue tuh pengen ngelanjutin dengan kepintaran yang Allah berikan. Makanya udah gitu ngelanjutkan, walaupun gak keterima di pilihan 1, jadi pilihan 2 kan ya sama 11 dulu. Nah udah gitu tinggal di daerah Antapani gitu, tapi emang sekolahnya di sekitar daerah Muhammad Toha atau Kembar. Nah disitulah mulai saya menemukan dunia yang baru gitu. Dunia yang baru tuh yang artinya pergaulan lah, macam-macam lah intinya di situ. Sehingga dulu niatnya pengen mengaplikasikan ya ilmu pesantren, macam-macam yang udah kita dapat di sekolah waktu SMP itu. Ternyata pas datang ke Bandung dengan lingkungan yang ada, malah istilahnya mah dalam tanda petik ketarik lah gitu kan, Rama. Terwarnai bukan mewarnai. Itu terwarnai mungkin karena di satu sisi belum kuat gitu ya secara diri sayanya gitu untuk bisa mewarnai mereka gitu. Jadi ternyata memang akhirnya terwarnai. Maka betul memang yang namanya hidup kalau kita tidak bisa mewarnai pasti akan terwarnai. Jadi gitu sih cerita. Jadi nggak bisa mengaplikasikan, intinya pergaulan yang membuat saya jauh dari keislaman, jauh dari ilmu pesantren itu sendiri. Pokoknya gimana orang-orang sekarang yang kadang-kadang sering mempermainkan gitu salam dan sebagainya. Intinya menyepelekan lah dulu. Karena dengan kalah pergaulan tadi kalah pergaulan. Jadi pengen tahu kehidupan yang kota tuh kayak gimana, tapi ternyata salah kepada pergaulan. Artinya bukan mewarnai, malah terwarnai. Alhamdulillah. Nah, akhirnya nih, setelah kemarin menempa ilmu di pondok, pengen alhamdulillah proudnya akhirnya ke kota. Ke kota malah kalah. Harus mengakui ya, kalah waktu itu ya. Pasti. Dengan niatannya besar banget, pengen turun gunung, ternyata kalah. Terus titik balik. Titik balik seorang Ustadz Igna Batra. Ya, dulu kan gini, ceritanya kita satu tongkrongan, entah itu main PS, nongkrong bareng sampai jam 10 ya.
ngopi bareng dan sebagainya, ngerokok bareng, wah macam-macam lah ini. Sampai pernah suatu saat cerita lucu, kita udah ngumpul bareng di suatu rumah daerah Turangga gitu, pulang-pulang teman-temanku tuh kan pulangnya ke daerah inilah kayak Ciwastra, Buah Batu gitu ya, ke daerah Muhammad Toha, ke daerah sini Kopo. Saya orang yang sendiri pulang ke daerah Antapani, beda jalur gitu. Akhirnya kita pisah. Akhirnya disitulah kena palak dulu tuh, palak itu apa ya? Premanisme. Palak itu bukan yang bukan film ya. Jadi di premanisme diambil tuh uang, barang apa sebagainya gitu. Sampai akhirnya pulang ke rumah udah habis semua tuh bekal dan seterusnya. Itu pengalaman sih. Dan disitulah itu satu. Jadi itu pada saat akhir-akhir mau SMA itu. Udah ngerasain gitu. Udah gitu pas kita lulus SMA, udah gitu masuk ke UMPTN, dulu namanya UMPTN. UMPTN ya kita. UMPTN, biasa generasi ini. Ngerti mereka ya. Ya, UMPTN itu ceritanya teman-teman saya semua tuh kayak yang satu tongkrongan itu masuk semua ke negeri. Oke. Cuman saya yang nggak masuk sama sekali gitu. Nah di situ akhirnya saya break 1 tahun, sekarang nama ya 1 tahun untuk tidak melanjutkan dulu. Nah selama break 1 tahun itu mulailah istilahnya kayak ada refleksi gitu ya, kayak ada apa sih namanya deh, introspeksi, kayak muhasabah diri gitu, yang akhirnya kemudian awalnya gabut ya, merebahan terus kan, nggak ada kegiatan, bayangin teman-teman kuliah udah ngedrop lah intinya ya, ngedrop lah gitu. Jadi pagi-pagi kok nggak ada kegiatan, awalnya gitu sih, maksain akhirnya ke masjid sholat 5 waktu gitu ya. Awalnya ke masjid karena malu ya, gabut gitu, gabut ya, diem terus nonton gitu ya, terus tidur lagi, itu udah kayak gitu terus. Akhirnya apa sih gitu yang bisa saya lakukan, akhirnya kan ke masjid awal-awal tuh, ke masjid lagi, sholat subuh lagi di masjid dan seterusnya, sampai akhirnya ketemu dengan teman-teman remaja masjid. Disitulah mulai aktif dan alhamdulillah bisa mengamalkan atau mengaplikasikan ilmu yang dulu 3 tahun akhirnya ya. Nah di situ awalnya sih, awalnya sih agar kaum rebahan, tidak ada aktivitas, kegabutan, dan ada minder juga teman-teman kuliah semua. Nah, tadi pada masuk negeri, aku nggak masuk negeri. down gitu ya. Sebelum titik balik, kita akan sisir lagi sisi dari tamat SMA. Sebelum mulai aktif di dakwah, sebelum masuk di rehab hati juga, seorang Ustadz Iqna Baktara katanya sempat dagang kopi. Kalau kita sekarang lagi heboh kopi, ternyata Ustadz Iqna itu udah dari dulu main kopi ya. Ya. Kopi itu sebenarnya gini, Kang Rama. Jadi ceritanya aku udah lanjutin kan sekolah. Kayak kuliah. Ke salah satu kampus swasta di daerah Bandung Timur, ngambil jurusan informatika. Udah gitu aktif juga di DKM atau Rohis di kampus itu. Jadi pada saat itu pokoknya aktivis banget lah, di rumah aktif, terus juga aktif juga di Percikan Iman, MYC Muslim Youth Education Club gitu. Dulu ada MYC itu, saya aktivis di situ. Dan benar-benar kayak jadi IO-nya San Latif gitu, pesantren kilat kreatifnya Ustaz Am. Jadi di Percikan Iman setahun aktif, di rumah aktif, di kampus aktif. Akhirnya kayak ada rasa balas dendam dalam hal kebaikan gitu. Jadi dulu kita nggak ngapa-ngapain, kita banyak hal yang sifatnya sia-sia, bahkan mungkin maksiat. Pokoknya saya ingin membayar segala bentuk hal yang sifatnya terbuang dulu atau dosa-dosa dulu dengan saya aktif di berbagai tempat itu. Nah akhirnya udah gitu, kayak saya ceritanya, saya aktif kuliah tadi. Nah sambil kuliah itu, mulailah saya punya kenalan seorang pengusaha kopi dari Ciwidey juga. Beliau itu memproduksi kopi luwak. Jadi dulu tuh kopi luwak tuh kopi termahal di dunia. Tahun berapa itu? Tahun 2008 ya. 2008. Karena ada yang masih SD ya. Jadi beliau tua banget kan? Tua. Enggak banget. Nah 2008 atau 2007 gitu ya, udah mulai jualan kopi tuh. Jadi kopi termahal di dunia itu harganya tuh 1.200.000 per kilo. Dulu 2008 1.200.000 per kilo. Berarti 100 gram itu 120.000 kan? Saya karena butuh, karena pengen belajar entrepreneur kan gitu ya. Niatnya itu pokoknya apapun saya lakukan dalam artian yang penting halal. Nah, mulailah ambil barang dari Ciwidey dan mulailah keliling kafe dan toko oleh-oleh.
Bandung. Pakai motor Suprafit kan. Asik, yang gitu ya. Suprafit lama banget bahasanya, lawas Suprafit kan dari Ciwidey turun itu seminggu sampai 2 kali 3 kali itu pulang pergi kan. Udah gitu saya masukin bulan depannya ambil setoran gitu. Nah kurang lebih gitu lah. Jadi pernah juga ikut Indonesian Coffee Festival. Sempat ikut? Iya ikut. Dapat juara? Kita nggak dapat juara tapi dapat penghargaan aja. Kayak orang-orang yang nyobain kopi kita tuh, wah enak katanya gitu. Nah dulu kopi Ciwidey itu belum populer seperti sekarang. Ya, yang populernya kopi luwak. Yang memang kopi luwak itu walaupun kontroversi tapi wah nikmat banget. Kontroversinya tuh halal dan haram. Iya betul. Berarti ada basic ya tentang kopi berarti ya sampai sekarang makanya bisa menikmatin kopi, tahu. Jadi Ustadz benar-benar tahu di mana kopi giling, di mana kopi gunting. Betul ya tahu. Insya Allah tahu. Mana kopi giling, kopi gunting, mana yang bikin pusing. Mana yang enak biar mood buster gitu. Oke, ngerti semua. Nah, sudah dagang kopi sempat, dan saya dengar juga sedikit profil masih di profil seorang Ustadz Iqnal Batra. Sempat jadi guru juga? Guru pernah. Guru apa tuh? Komputer dulu, karena basicnya kan informatika. Gak ada yang tahu kan? Dia pernah dagang kopi, jadi guru, programmer gitu. Udah gitu kan ngajar, bikin jurusan di sebuah SMK tuh jurusan rekayasa perangkat lunak. Saya ngajar di situ gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang hubungan sama siswa-siswa yang dulu tuh baik banget lah kita. Silaturahim. Masih dipanggil kalau ketemu sama murid masih dipanggil Pak Guru. Bapak, iya. Pak Guru pasti. Ya mereka panggil Bapak kan panggilan itu selama 3 tahun kan. Iya. Jadi kalau ketemu lagi Akang kayak saya kayak nggak enak gitu ya. Akhirnya 5 tahun lah jadi guru. Udah pernah sertifikasi kan Rama? Sertifikasi itu ceritanya layak jadi guru. Jadi kita tuh di camp selama 2 pekan di Lembang, se-Indonesia datang. Saya Jawa Barat. Jawa Barat datang, nanti per mata pelajaran kayak ini komputer gitu ya. Ada PPKN bahasa Sunda dan seterusnya. Dan alhamdulillah lulus. Dan itu pun ya kita jadi pengalaman aja sih. Sempat jadi Wakasek. Ya, kan karena guru tadi akhirnya ngerintis di situ, dapat kepercayaan jadi wakil kepala sekolah. Tapi bukan ke kurikulumnya, lebih ke kesiswaan kayak gitu. Ngurus-ngurus anak-anak. Sempet dulu kayak jadi peran antagonis sih di sekolah tuh. Kalau antagonis itu siapa di film? Lawas ya. Bayangin kan dulu tuh ketemu sama anak-anak yang udah pada gangster semua kan, namanya SMK tuh. SMK ada. Tapi kata teman saya SMK di bagian tata boga nggak gangster. Nah itu. Tata boga, tari nggak gangster, itu anak SMK. Iya kan? Bukan tahu, itu jurusan betul, memang jurusan kalau perempuan. STM kan? Mungkin ya. Ya, SMK namanya kan udah SMK sekarang kan Rama, udah nggak ada STM lagi. SMK mesin, SMK komputer, SMK tata boga dan seterusnya. Nah ada yang SMK RPA tuh laki-laki komputer. Semua laki-laki. Jadi mereka tuh kayak ngelawan gitu ya. Akhirnya saya tantangin satu-satu buat berantem gitu ya. Ceritanya gitu kan dulu ya. Istilahnya buat psycho war gitu kan. Shock terapi lah ya. Shock terapi gitu kan. Supaya apa? Karena mereka punya backing kan kadang-kadang. Betul. Yang mana mereka tuh aktif di berbagai halnya gitu ya. Tapi sejauh ini sih seru sih. Bisa ngalamin banyak peran gitu. Asik. Jadi mulai tukang kopi ya. Tukang guru ya. Kan orang sudah semua bilang gitu kan, tukang fitness dibilang tukang nge-gym. Tukang nge-gym dan seterusnya. Tapi prinsipnya fotografer itu apa? Tukang foto, gitu tega gitu ya. Ya di sela-sela itu tetap itu kan profesi ya. Itu profesi dalam artian pekerjaan. Ada yang sifatnya menjadi tugas kita kayak syiar, dakwah itu tetap masih berjalan. Tapi silaturahim masih bagus semua Tat ya pastinya ya. Masya Allah. Dan sekarang sosok yang tadinya tukang kopi, tukang programmer dan apapun itu sekarang sudah berubah. Insya Allah sudah menjadi seorang Ustadz Iqnal Batra. Ya. Yang sekarang salah satu ketua umum dari Rehab Hati Tat ya. Rehab Hati Indonesia yang ada di Cibubur ini. Di Cibubur perbatasan ya? Perbatasan antara Bogor sama Jakarta Timur. Masya Allah. Tat, kalau kegiatan dari teman-teman Rehab Hati sendiri Tat, apa Tat? Jadi ceritanya dulu tuh dari awal 2012an itu saya jadi training manager founder Rehab Hati. Jadi ngelola kegiatan atau pelatihan syiar, ceramah, dakwah di berbagai seluruh dunia lah. Karena memang kita sudah ke 3 benua. 3 benua ya.
Australia, Afrika, Eropa sama Asia 4. Jadi kita alhamdulillah sudah pernah berkunjung ke situ, termasuk 2 tahun terakhir setahun kemarin saya ikut sama-sama dengan beliau ke Johannesburg gitu ya. Itu pengalaman luar biasa lah, kita bisa keliling itu. Nah, mulai dari training manager, akhirnya 3 tahun terakhir saya diamanahkan menjadi semacam direktur di unit usaha. Nah, dan tahun ini saya diamanahkan menjadi semacam sebutannya CEO gitu. Jadi Rehab Hati itu ada grup, di bawahnya ada tahfiz, ada kemudian proyek langit sosial, ada kemanusiaannya, ada dakwahnya, ada TV-nya, ada unit usahanya. Nah, itu dibikin satu grup, kemudian diamanahkan kepada saya untuk pengelolaannya. Jadi kurang lebih seperti itu kan. Alhamdulillah. All in banget ya, all paket ya. Jadi kalau yang doyan berburu kebaikan udah Rehab Hati ada semuanya. Ada semuanya, insya Allah. Ada yang sifatnya tadi, misalnya apa? Keuntungan tuh. Ada konvensional. Ada yang profesional. Ada yang konvensional, profesional. Ada yang sifatnya sosial. Masya Allah. Tapi prinsipnya yang sosial ini kami support dari yang sifatnya profitable ini. Masya Allah. Itu yang mungkin kolaborasi dari sebuah lembaga dakwah memang rata-rata seperti itu gitu. Masya Allah. Running semua sekarang kan berarti ya? Alhamdulillah running semua. Pandemi, kita bicara tentang pandemi ini, ngaruh nggak ke Rehab Hati? Secara umum pasti semua terpengaruh dengan pandemi ini. Kami itu kan selalu mengadakan pelatihan yang sifatnya offline gitu ya, di berbagai daerah. Kami punya jaringan sampai 130 cabang di Indonesia, Malaysia, Singapura. Dan itu untuk bisa bergeraknya sebuah organisasi, maka kami mengadakan pelatihan-pelatihan itu. Pelatihan itu dalam artian bagaimana mengajarkan mereka tentang konsep tazkiyatun nafs dan terapi Quran. Nah, pada saat kemudian dilarang semua kegiatan yang sifatnya syiar di masjid, di aula, di tempat-tempat yang sifatnya terbuka juga gitu ya. Maka kami akhirnya pada saat itu sempat berhenti selama 3 bulan untuk yang konsep itu. Tapi kemudian yang kita optimalkan pada saat itu adalah media dan juga sisi bisnisnya tetap berjalan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen. Tapi setelah ini, alhamdulillah, kita pun sudah mulai membuat sebuah pelatihan yang berbasis protokol kesehatan. Gitu. Jadi tetap syiar ini, dakwah ini, sesulit apapun kondisinya, itu harus kita tuh kayak kalau bahasa dalam sifat Rasulullah tuh fatonah gitu. Harus cerdas, harus bersiasat gitu. Gimana caranya supaya dakwah itu sampai kan gitu ya. Kalau orang udah sama orang ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, tidak ada yang sifatnya dakwah. Mati suri. Iya. Ketakutan, khawatir, karena pembunuh nomor 1 di dunia salah satunya berawal dari fear itu kan. Ya, rasa kan, ketakutan, stres dan lain sebagainya yang akhirnya berpengaruh pada imun tubuh menjadi lemah. Jadi sejauh ini sih alhamdulillah kita berjalan dan walaupun pasti akan turun secara intensitasnya di luar kebiasaan. Semoga diberi kelancaran lagi Teh. Amin. Nah, kalau kita bicara tentang Rehab Hati, berarti kan ada yang paling menonjol atau head to head. Dari yang mana sih dari Rehab Hati yang benar-benar bisa menopang gitu? Ya. Jadi di grup kita itu, Rehab Hati Group itu, dari berbagai divisi ini sebenarnya semuanya saling mendukung. Alhamdulillah. Kami awalnya bisa besar karena pada saat itu punya keunggulan dibanding dengan yang lainnya dalam konteks sisi ruqyah syariah. Awalnya dari situ. Berkembangnya TV, berkembangnya menjadi proyek sosial, berkembangnya menjadi proyek kemanusiaan, rumah tahfiz, semuanya berawal dari keunggulan kami gitu. Jadi teman-teman, sobat maca, jadi apapun keunggulan, asahlah keunggulan itu. Sampai menjadi sesuatu, pastinya yang positif. Yang bisa diberikan, kita kasih manfaat kepada umat. Nah, insya Allah ketika keunggulan itu sudah lebih di atas yang lainnya, maka akan menjadi sesuatu yang kemudian kita tuh kreatif lagi. Ya, membuat hal-hal yang mendukung ataupun sama dalam berbaginya. Contoh tadi, akhirnya lahirlah proyek langit, itu konsep sosial kemanusiaannya. Akhirnya lahirlah divisi tahfiz. Kita ada 3 atau 4 rumah tahfiz yang ada di beberapa titik di Indonesia tuh. Kemudian ada TV atau televisi, karena dakwah media apalagi dengan
saat ini ya, orang sudah artinya sulit untuk mengadakan secara offline, online, konten-konten yang melalui siar media tuh perlu juga, baik itu yang sifatnya talk show atau Zoom meeting atau macam-macam pokoknya. Itu akhirnya kita fasilitasi dengan investasi di media televisi, dan termasuk yang paling utama dalam mendukung semua roda organisasi ini ada divisi usaha tadi. Apapun usahanya yang penting halal ya. Okay. Jadi menggerakkan muamalahnya ya. Nah itu. Jadi kebutuhan sahabat-sahabat kita di berbagai wilayah itu apa sih? Nah kita penuhi. Masya Allah. Nah dari situ kembali ke umat lagi gitu. Jadi bukan untuk siapa-siapa, tapi dikembalikan kepada berjalannya kelancaran roda organisasi divisi yang lainnya tadi. Masya Allah. Gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Kalau saya koreksi dan saya perhatikan omongan saya tadi, berarti di masa yang pandemik ini, di saat semua orang tertekan tidak bisa beraktivitas, ayo kita tetap explore diri kita tadi ya. Nah itu. Explore diri dan tetap berkomunitas, karena komunitas itu akan saling support tentunya tadi ya. Iya, kalau sendiri pasti babak belur. Babak belur. Kita bingung gitu. Kadang-kadang kan down gitu ya, perlu motivasi. Kadang-kadang kita nggak ada ide, perlu masukan. Itulah pentingnya berorganisasi bersama-sama. Kalau ya kan ada peribahasa yang kemudian kita dapatkan, kalau kita ingin jalan cepat, jalanlah sendiri. Yes. Tapi kalau kita ingin jalan jauh sampai ke tujuan dan itu dalam jangka waktu yang lama, maka jalanlah bersama-sama gitu. Kadang-kadang orang pengen merasa dirinya superstar. Gitu ya, Superman, ingin mendapat sesuatu, tapi ya itu buat dirinya gitu. Padahal yang akan kelak menyelamatkan kita di yaumil akhir adalah amal jariah. Amal jariah adalah amal yang terikat dengan sosial, amal yang terikat dengan lingkungan-lingkungan yang lainnya. Coba kita lihat hadis yang Kang Rama sering kali kita dengar, misalnya hadis apa? Tentang jariah. 3 hal yang membuat seseorang akan tetap mengalir pahalanya meskipun di alam kubur kan gitu ya. Satu apa misalnya Kang Rama? Ilmu bermanfaat. Ilmu bermanfaat kira-kira buat sendiri atau juga buat orang lain? Jariah juga. Jariah juga kan, artinya kita mendapatkan ilmu, kita amalkan dan kita sebarkan, siarkan. Yang kedua, doa anak soleh. Doa anak yang soleh kan. Soleh pasti buat orang banyak manfaat. Ya. 3, amal jariah dalam konteks wakaf misalnya. Dalam konteks misalnya amal jariah itu kita berbagi Quran, wakaf Quran dan seterusnya. Atau wakaf ilmu. Ya, antum misalnya wakaf apa? Alat-alat media. Teman-teman sobat maca di sini misalnya wakaf kamera. Kameranya bisa shoot ya kepada program syiar. Itu ditonton 5 juta misalnya. 5 juta itu 1 juta yang mengamalkan. 1 juta amal orang yang mengamalkan itu dapat orang yang wakafnya, dapat orang yang mengoperasikannya, dapat orang yang mewawancarainya, dan dapat orang yang menyampaikannya. Itulah amal yang bersama-sama gitu. Jadi nggak bisa kita hidup sendiri karena kita adalah makhluk sosial. Barakallah. Itu baru amal yang berupa kebendaan tuh, sama keilmuan tadi ya. Itu tadi. Yang kayak skill, yang jago multimedia dimanfaatin buat banyak umat gitu kan. Apapun bentuknya tadi. Apapun bentuknya. Luar biasa.